Allahu Akbar. Subhanallah. Aku pun baru menyadari semasa hidup aku memang banyak beramal, tetapi aku kurang bersedekah dengan ikhlas. Aku lebih banyak memberi ilmu daripada memberi harta untuk fakir miskin. Aku lebih banyak berbicara tentang akhirat, tetapi aku lupa menyiapkan bekal terbaik untuk diriku sendiri di alam barzah. Yoga, Iya, Kiai. ternyata yang menyelamatkan seseorang di alam kubur bukan hanya ilmunya, bukan hanya sholatnya, Lalu apa? tetapi juga doa dari anak-anaknya, sedekah yang ia tinggalkan, dan amal jariah yang tetap mengalir meskipun ia telah tiada. Astagfirullahaladzim. Sekarang aku mengerti. Siksa ini bukanlah karena dosa-dosaku, tetapi karena kelalaianku dalam meninggalkan warisan amal untuk diriku sendiri. Aku berharap anak-anakku akan mengingatku, tetapi mereka sibuk dengan urusan dunia. Aku berharap pesantren yang kudirikan akan terus bersedekah untukku. Tetapi tanpa diriku, banyak yang melupakan niat awalnya. Aku berharap bahwa ilmu yang kuberikan akan menjadi cahaya untukku. Tetapi ternyata lebih banyak orang yang memanfaatkannya tanpa mengirimkan doa untukku. Astagfirullah. Saya mendengarkan jenengan bercerita seperti ini, saya harus mengucapkan terima kasih karena mungkin ini menjadi pelajaran buat kami. Yoga, Iya, Yai. jika kau kembali ke dunia manusia, sampaikan pesan ini kepada mereka. Apa yang ingin jenengan sampaikan kepada saya dan nantinya akan saya sampaikan kepada mereka? Jangan pernah berhenti mendoakan orang tua kalian. Nggih. Jangan biarkan mereka sendirian di alam kubur tanpa doa dan sedekah yang terus mengalir. Nggih. Jangan hanya sibuk dengan dunia hingga lupa bahwa di sana ada yang menantikan doa-doa kita. Sampaikan kepada mereka, Yoga, Nggih, Yai. bahwa tidak ada yang lebih menyedihkan daripada seorang ayah yang telah berjuang di dunia, tetapi dilupakan setelah kematiannya. Astagfirullahaladzim. Sampaikan kepada mereka, Yoga, Nggih, Yai. bahwa ilmu dan amal baik harus disertai dengan sedekah dan doa yang terus mengalir. Nggih. Terima kasih, Yoga. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuniku dan menerima amal-amalku. Amin. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala membukakan pintu rahmatnya bagiku. Amin ya Allah. Ya, baik, Yai. Saya akan
menyampaikan pesan yang jenengan sampaikan. Ya, dengan harapan agar tidak ada lagi orang tua yang dilupakan oleh anak-anaknya. Dan juga agar tidak ada lagi orang alim yang terperangkap dalam kesedihan di alam kubur seperti jenengan ini. Lalu agar semua orang memahami bahwa kehidupan tidak berakhir di dunia ini. Allahu Akbar. Baiklah, Yai. Apakah ada lagi yang ingin jenengan sampaikan kepada kami, atau ada pesan-pesan lagi untuk kami? Mungkin cukup, Yoga. Saya hanya berpesan apa yang tadi saya sampaikan. Nggih. Ingatlah, Yoga. Bukan hanya sholat yang harus kalian lakukan, Nggih. tetapi doa-doa, sedekah untuk mereka yang tidak mampu. Nggih. Saya yakin, Yoga, setelah apa yang kau bawa, kau akan memahami lebih dalam arti kehidupan yang sesungguhnya. Insya Allah, Yai. Dan Yai, saya juga ingin menyampaikan sesuatu kepada jenengan. Apa itu, Ya, Yoga? mudah-mudahan apa yang jenengan sampaikan kepada kami bisa menjadi bermanfaat untuk semua umat manusia, terutama umat muslim. Lalu untuk jenengan sendiri juga mudah-mudahan diampuni segala dosa-dosanya dan diterima di sisinya. Amin, amin ya rabbal alamin. Nggih, monggo, Yai. Ingat, Yoga, jangan sampai kau melupakan Allah di setiap langkah-langkahmu. Nggih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, luar biasa sekali. Tadi itu ternyata korin dari seorang ulama. Dulunya beliau adalah kiai besar, mempunyai pondok pesantren. Hanya saja beliau tadi bercerita bahwa belum bisa diterima, masih di sini, masih disiksa. Mata saya berair apa ya? Iya, nangis tadi. Jadi beliau semasa hidupnya itu berbuat baik, sholat, menjalankan semua perintah Allah, menjauhi semua larangannya. Namun ada yang beliau lupa, tidak mendidik anaknya agar untuk bersedekah atau mendoakan kedua orang tuanya kalau orang tuanya udah nggak ada. Yang ada ini malah anaknya melupakan orang tuanya setelah kematiannya. Astagfirullah. Lalu ada lagi ilmu yang sangat luar biasa ini. Apa, Pak? Beliau tadi berpesan kepada kita semua, khususnya ya umat muslim lah, buat teman-teman juga mungkin ini ya, ini suatu pelajaran yang sangat berharga. Jadi tadi beliau menyampaikan bahwasanya atau berpesan bahwasanya seperti ini, Mas Arya. Gimana? Jika kita kembali ke manusia itu atau kita ketemu saudara-saudara kita lah, ya kita jangan lupa menyampaikan kepada mereka bahwa tidak ada yang menyedihkan daripada seorang ayah yang telah berjuang di dunia tetapi dilupakan setelah kematiannya. Astagfirullah. Jadi itu teman-teman ya, jangan melupakan keluarga kita yang sudah tidak ada. Meskipun mereka sudah meninggal ya kita harus tetap mengingatnya ya dengan cara mendoakannya. Lalu ada lagi ternyata ilmu dan amal baik itu harus disertai dengan sedekah dan doa yang terus mengalir. Jadi seperti itu. Lalu juga ya pokoknya banyak sekali lah Mas Arya. Saya rasa nanti teman-teman sudah mendengarkan dengan baik dan jelas, yaitu kita ini benar-benar pelajaran yang sangat berharga teman-teman ya.
saya juga mendengar ini. Jujur nih teman-teman ya, ketika tadi makhluk itu, Korin itu bercerita, saya di belakang ini sempat meneteskan air mata juga karena sedih mendengarnya. Ya sudah, yuk Mas Arya, kita lanjutkan perjalanan saja. Ya nanti kalau masih ada sesuatu di sini ya kita nyalakan lagi. Tapi berarti ini salah satu rahasia gaib yang ada di sini sudah terungkap. Alhamdulillah. Ya sudah, yuk Mas Arya. Oh, Subhanallah. Jangan kaget Mas Arya. ya gimana kaget banget. Masya Allah. Ini yang Basuki. Astagfirullah. Assalamualaikum Yang. Oh nggih, monggo Yang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kamu kesini dulu belum salaman, malah udah ke situ. Nah, bagaimana kabarmu? Astagfirullahaladzim. Maaf ya. Ya nanti kamu juga suatu saat akan naik itu keranda. Tapi jangan buru-buru. Sabar saja nunggu panggilan. Enggak buru-buru Yang. Jujur saya kalau itu yang paling takut. Lah ya itu kamu sampai jatuh-jatuh kayak pengen banget naik itu. Apa sudah kepengen naik itu? Ya kalau urusan kepengen sih belum Yang. Cuma ya kalau sudah memang kehendaknya ya tidak bisa menolak Yang. Ya, saya sengaja muncul di situ supaya apa coba Arya? Supaya maksudnya kenapa yang gak di tempat yang enak? Ya kepengen saya di situ, emang nggak boleh. Iya Mbak ya. Ya kalau saya munculnya di rumah, ya kamu nggak ngeliat saya. Ya. Ya kamu kan mau pulang, makanya saya menghadang kamu di sini. Sekalian itu biar kamu lihat dan merenungi dengan melihat keranda itu. Bahwasanya Semua orang pasti akan mati modar. Yang. Nah itu. Ini ada apa Yang tiba-tiba menampakkan diri Yang? Ya kepengen, mah nggak boleh. Iya boleh Yang Mas. Boleh Yang. Ada yang ingin kamu tanyakan apa enggak? Kamu di dalam hati kayak ingin bertanya tapi kok enggak nanya-nanya. Iya jadi Mumpung saya belum ngomong ini, kalau saya sudah ngomong nanti kamu nggak sempet untuk ngomong. ya, jadi seperti ini Yang. Mohon maaf, saya ini kan berarti saya baru bertemu sama Eyang itu berapa kali ya? Mungkin terakhir waktu saya sama Mas Probo sama Mas Agus lagi menjalankan apa ya? Itu naga bergolak. Iya Yang, maksud saya mau menyebut. Saya saja yang tua masih ingat, kamu masih muda, ingatannya sudah lupa. Iya itu Yang, maksudnya Yang. Ya terus kenapa? Ya sebenarnya tuh Eyang itu apa namanya ya? Apa ya? Ya Sudah, kamu nggak usah nanya. Kamu nggak usah nanya. Saya jawab langsung saja. Ya saya memiliki hubungan saudara kandung dengan Ngadimin. Ngadimin itu kakak kandung saya. Allah. Itu kan yang ingin kamu tahu? Iya tapi Nah kalau sudah tahu mau apa? ya sudah tahu Yang. Jadi begini Arya, Yang. sudah sejauh ini perjalananmu membawa amanah. Tetapi apakah kamu telah memahami makna yang sesungguhnya dari pusaka bismillah yang kalian bawa itu? Bagaimana? Iya maksudnya jadi gini Yang. Bentar Yang, saya sambil berpikir Yang. Jadi apa? Yang saya itu kalau mikir itu aduh. Jadi apa enggak? Jadi. Jadi begini Allah, jadi begini Yang ya ini kehormatan besar
Bagiku yang pertama bertemu dengan Eyang. Di sini juga kami masih berusaha memahami amanah ini, Yang. Tetapi hati saya itu masih belum sepenuhnya menangkap rahasia besar di baliknya gitu loh, Yang. Arya, Yang. sebelum kau memahami rahasia pusaka Bismillah, kau harus terlebih dahulu memahami hakikat kehidupan dan juga kematian. Ketahuilah bahwa di dunia ini hanyalah fata morgana. Bahasanya keren banget ini. Kehidupan di dunia bukanlah kehidupan yang sejati, Arya. Tetapi hanya tempat ujian. Semua yang hidup pasti akan Mati. mudar. Tidak ada satupun makhluk yang bisa menolak takdir kematiannya. Manusia sering lupa bahwa mereka hanya menumpang di dunia ini. Mereka sibuk membangun rumah, mengumpulkan harta, mengejar jabatan. Tetapi mereka lupa bahwa rumah sejati mereka adalah di alam akhirat. Mereka mengira bahwa kekuatan mereka berasal dari harta dan juga kekuasaan. Padahal sejatinya semua itu hanyalah titipan Sementara, ya. sementara. Lalu kau tahu apa tidak? Apa yang paling menyakitkan bagi manusia setelah mereka mati atau wafat? Begini, Arya. Yang paling menyakitkan adalah ketika mereka sadar bahwa dunia yang mereka banggakan ternyata tidak bisa menyelamatkan mereka dari siksa kubur. Ketika kain kafan telah membungkus tubuh, ketika tanah telah menutupi jasad, maka berakhirlah segala kesombongan, segala keangkuhan, segala ambisi. Hanya amal yang bisa menyelamatkan mereka. Tetapi beberapa banyak manusia yang menghabiskan waktunya untuk mengumpulkan amal yang cukup untuk bekalnya di akhirat. Sekarang mari kita bicara tentang pusaka yang kau bawa itu, Arya. Boleh saya pinjam? Ada di bawang soya. Jadi ambilin sini. Ya. Ini kamu pegang semuanya. Kasih lihat ini sama yang nonton. Ini. Tiga-tiganya begini goblok. Mana? Kasih untuk kesana lagi. Nah biasa saja begitu. Kita yang. Arya. Iya. Pusaka itu bukan hanya sekadar benda suci. Ia adalah pusaka yang bisa membawa kedamaian bagi dunia dan akhirat. Ketahuilah, pusaka ini bukan hanya diturunkan untuk manusia, tetapi juga untuk seluruh makhluk Allah. Bahkan alam semesta pun merasakan keberkahannya. Bumi ini dengan segala isinya mendapatkan keseimbangan karena keberadaan pusaka Bismillah. Ya. Lalu hutan yang hijau, sungai yang mengalir, lautan yang luas, angin yang berhembus, semuanya mendapat kesejahteraan karena keberkahan dari kalimat Bismillah yang mengalir di dalam pusaka itu, Arya. Iya. Jadi begitu. Jadi
Maksud Eyang bagaimana bisa satu pusaka memiliki dampak sebesar itu yang Begini, Arya. Kau harus tahu, sejak awal penciptaan dunia, alam semesta ini diatur oleh hukum keseimbangan. Jika manusia hanya mengenal hukum alam seperti gravitasi dan rotasi bumi, maka ada hukum lain yang tidak bisa mereka lihat, hukum spiritual yang mengatur keseimbangan energi kehidupan. iya. Dan salah satu hukum yang paling besar adalah energi dari Bismillah. Kalimat ini bukan sekedar lafal, ia adalah pilar yang menahan kehancuran dunia. Ia adalah tiang yang menjaga keseimbangan antara manusia dan alam, antara langit dan bumi, antara dunia dan akhirat. Mohon maaf yang enggak jadi yang Arya, Iya. tidaklah kau melihat bahwa pusaka ini telah memberikan cahaya kepada jiwa-jiwa yang tersiksa di kuburan? Melihat apa tidak? Kamu kan tadi habis ngapain di sini? Iya yang memang cahaya dari pusaka ini bahkan membuat mungkin para malaikat yang sedang menyiksa jiwa-jiwa di alam kubur mundur yang dan pergi yang Itulah kekuatan yang tidak bisa dijelaskan oleh logika manusia. iya. Karena kalimat Bismillah adalah nama Allah yang Maha Agung, maka ia memiliki energi yang tidak bisa ditandingi oleh makhluk manapun. Dan kau harus tahu, Arya, Iya. jika seseorang wafat dalam keadaan hatinya selalu membaca Bismillah, maka cahaya dari kalimat itu akan menjadi penerang di alam kuburnya. Iya. Pusaka itu yang kau pegang, pusaka Bismillah, adalah bentuk fisik dari keberkahan yang telah diberikan kepada umat manusia. Ia bisa melindungi dunia, tetapi ia juga bisa menjadi pelita bagi mereka yang telah berpulang ke alam barzah. Sekarang saya ingin kau berjanji kepadaku, Arya, dan semuanya ini. Apa yang Begini, Arya. Gunakan pusaka itu dengan bijak. Jangan biarkan ia jatuh ke tangan yang salah. Jangan biarkan kesombongan menguasai hatimu saat kau membawanya. Jangan jadikan pusaka ini sebagai alat kesaktian, tetapi jadikanlah ia sebagai cahaya untuk menolong sesama. Dan yang lebih penting ini, Arya, apa yang ajarkanlah manusia untuk tidak melupakan Bismillah dalam setiap langkah hidup mereka. Ajarkanlah bahwa kalimat ini bukan hanya sekedar bacaan, tetapi ia adalah tameng yang bisa menyelamatkan mereka dari siksaan dunia dan akhirat, Arya. Iya. Bagaimana? Kau mau berjanji atau tidak untuk melakukan apa yang saya sampaikan tadi? Ya, saya berjanji yang saya akan menjaga pusaka ini dengan sebaik-baiknya yang. Bagus kalau begitu. Karena perjalanan kalian masih panjang. Dan ingatlah, selama kau mengucapkan Bismillah, kau tidak akan pernah berjalan sendirian. Ya. Kau paham? Ya. Begini, Arya dan semuanya.
tahukah kalian mengapa setiap perbuatan baik harus diawali dengan bismillah? Kenapa ya? Begini, karena tanpa menyebut nama Allah, maka segala amal yang kita lakukan akan kehilangan keberkahannya. Apapun yang dimulai dengan nama Allah, maka ia akan mengalir dalam jalan yang benar. Tetapi jika seseorang lupa atau sengaja meninggalkan bismillah, maka amal itu bisa menjadi kosong, Arya, atau kehilangan ruhnya. Bahkan makanan yang dimakan tanpa menyebut bismillah bisa menjadi sumber penyakit. Pekerjaan yang dilakukan tanpa bismillah bisa menjadi beban. Dan perjalanan yang ditempuh tanpa bismillah bisa tersesat tanpa arahnya. Maka dari itu berhati-hatilah. Dalam setiap langkah ya tidak ada salahnya mengucapkan bismillah. Namun tidak hanya sekedar mengucap atau membaca. Harus diucapkan dengan ikhlas dan tulus. Bismillah itu bukan hanya kata pembuka, tetapi ia adalah perisai yang menjaga kita dari sesuatu yang tidak terlihat. Jadi, setiap langkah harus dimulai dengan apa, Arya? Bismillah ya. Ya, betul. Bahkan ketika kau hanya melangkahkan kaki keluar rumah, ucapkanlah bismillah. Karena setan tidak menyukai kalimat ini. Setiap kali seseorang hamba Allah menyebut namanya, maka setan akan menjauh dan malaikat akan datang mendampinginya. Begini, cucu-cucuku semuanya, dengarkan baik-baik. Kehidupan di dunia ini hanya sekejap. Tidak semua akan wafat. Apa Arya tadi saya ngomong apa? Hidup ini bukan hanya sekejap ya. Nah, kita semua akan wafat. Kita semua akan mati. Kita semua akan modar. Kita semua akan masuk ke dalam kubur. Dan pada saat itu tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amal yang kita bawa. Tetapi ada satu cahaya yang bisa menerangi kegelapan kubur, yaitu bismillah yang selalu terucap dalam hidup seseorang. Barang siapa yang terbiasa mengucapkan bismillah dalam setiap langkahnya, maka ketika ia wafat, kalimat itu akan menjadi cahaya yang menyinari alam kuburnya. Jika ia disiksa, maka ia akan mendapatkan syafaat dari kalimat yang sering ia sebut. Jika ia terasing, maka Allah akan menjadikan dalam penjagaan yang lebih lembut. Karena bismillah bukan sekedar kalimat biasa. Ia adalah asma Allah yang membawa rahmat bagi siapa saja yang mengingatnya. Pusaka itu, pusaka bismillah, bukan sekedar benda bertuah. Pusaka itu adalah amanah yang harus dijaga dengan hati yang bersih. Dijaga dengan hati yang apa? Yang bersih. Yang bersih. Barang siapa yang membawa pusaka ini tetapi hatinya masih kotor, maka pusaka ini akan menjadi beban yang amat berat baginya. Tetapi barang siapa yang membawanya dengan hati yang ikhlas, maka pusaka itu akan menjadi cahaya dalam setiap langkahnya. Ingatlah Arya, ingat. Semua cucu-cucuku ingat. Ingat baik-baik. Keajaiban sejati dari pusaka ini bukanlah dalam kekuatan yang tampak, tetapi dalam keberkahan yang tersembunyi. Pusaka itu, cucu-cucuku, dengarkan. Pusaka itu tidak bisa digunakan dengan kesombongan, tidak bisa disalahgunakan untuk kepentingan pribadi. Ia hanya akan bekerja di tangan mereka yang benar-benar mengerti bismillah. Dan yang lebih penting lagi,
Jangan kau kira bahwa pusaka bismillah ini adalah alat untuk menang dalam pertempuran. Karena kemenangan sejati bukanlah mengalahkan musuh, tetapi mengalahkan hawa nafsu dalam diri sendiri. Sekarang saya akan memberitahumu rahasia yang lebih dalam, Arya. Apa itu, Yang? Rokok lagi, Yang. Oh iya, mana tadi rokoknya ini? Saya berokok, Yang. Rokok kamu apa? Saya rokoknya. Ini aja ini. Ini ada ini. Ini kamu rokok ini. Tahukah kalian, Arya, cucu-cucuku, Apa, Yang? bahwa dalam setiap huruf bismillah terkandung energi yang luar biasa? Apakah kalian pernah mendengar tentang makna huruf-huruf dalam bismillah? Ya, pernah, Yang. Bahkan belum lama ini yang ada yang menjelaskan tentang makna huruf ba. Ya, maka dengarkan baik-baik. Ba dalam bismillah adalah penjagaan Allah, seperti perisai yang melindungi seorang hamba dari segala keburukan. Lalu sin adalah rahasia keseimbangan yang menjaga manusia tetap berada dalam kebenaran. Lalu mim adalah kasih sayang Allah yang memberikan rahmat bagi siapa saja yang mengingatnya. Lam adalah hikmah yang tersembunyi yang hanya diberikan kepada mereka yang mau merenungi kebenaran. Lalu ha adalah hidayah Allah yang mengarahkan langkah manusia agar tidak tersesat. Begitu, Arya. Maka barang siapa yang mengucapkan bismillah dengan hati yang penuh keyakinan, maka ia akan mendapatkan penjagaan keseimbangan, kasih sayang, hikmah, dan hidayah dalam hidupnya. Kamu dengar apa tidak, ya? Dengar, Yang. Nah, makanya saya merokok biar tidak ngantuk kamu. Dengarkan baik-baik cucu-cucuku, Arya, Iya. Yoga ini. Dunia ini penuh tipu daya, cucu-cucuku. Akan ada saatnya kau merasa lelah. Akan ada saatnya kau merasa ragu. Akan ada saatnya kau dicoba dengan cobaan. Namun, selama kau masih menyebut bismillah, maka kau tidak akan pernah sendirian. Ingat betul baik-baik itu. Iya. Jangan melupakan bismillah. Karena selama kau masih menyebut bismillah, maka kau tidak pernah sendirian. Jangan pernah tinggalkan kalimat ini dalam kehidupanmu. Ajarkan kepada anak-anakmu. Punya anak kan, Arya? Ajarkan. Ajarkan kepada mereka yang kau cintai. Karena barang siapa yang hidup dengan bismillah, maka ia akan wafat dengan bismillah. Dan barang siapa yang wafat dengan bismillah, maka ia akan dibangkitkan dalam keadaan bercahaya di hari kiamat. Allahu Akbar. Iya. Nah, itu. Makanya kamu harus berjanji jangan melupakan apa yang disampaikan oleh mereka-mereka yang baik. Yang saya berjanji, Yang, saya tidak akan melupakan apa yang disampaikan Eyang. Ya, bukan hanya kamu saja, ya, tapi ini semua cucu-cucuku juga harus begitu. Ini semua buat kebaikan umat. Sekarang perjalanan kalian belum selesai. Masih ada banyak ujian di depan. Tetapi ingatlah, selama kau membawa pusaka ini dengan hati yang suci, maka bismillah akan selalu menjagamu. Amin. Tuh, dengar baik-baik.
selama kau membawa pusaka bismillah, maka bismillah akan selalu menjagamu. Ingat itu. Nggih, Yang. Baiklah, Arya. Nanti kau ceritakan apa yang sudah saya sampaikan kepada sahabatmu Probo. Nggih. Tapi Probo sih saya yakin sudah tahu tentang ini. Ya karena Probo sering diajari oleh Mamas Ngadimin. Oh, nggih, Yang. Iya, Mamas, saya manggilnya Mamas. Mas. Iya. Jadi seperti itu saja. Silakan kalian melanjutkan perjalanan di jalan yang baik ini. Insyaallah, Yang. Tebarkan kebaikan-kebaikan yang kalian tahu. Tapi jangan salah. Karena kalau salah bahaya. Nanti jatuhnya jadi sesat. Nggih, Yang. Insyaallah, Yang. Gimana kemarin di sana? Berapa hari? Lama? Lama banget, Yang. Terus itu yang meneruskan tugasnya si Yoga itu. Sekarang gimana kabarnya? Masih di sana apa sudah pulang? Udah pulang kayaknya. Udah pulang. Bareng kemarin. Ya itu yang lagi nyari pusaka palingkir. Ya, Mbak Dangik. Ya namanya dangik ingik-ingik. Ya sudah ya. Sekarang saya mau pergi. Masih banyak urusan yang harus saya urus. Nggih, Yang. Ya kamu jaga diri baik-baik. Ingat apa yang saya sampaikan. Insyaallah, Yang. Setiap langkah harus mengucap Bismillah. ya sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Allah. Masya Allah. Allahu Akbar. Gimana Mas Ara? Ya, banyak sekali pesan dari yang Mas Roni, Pak. Pas Roni. Pas Roni, Basuki. Yang Basuki. Allahu Akbar. Mengenai pusaka bismillah ini. Ya, saya sulit untuk menjelaskan. Ya sudahlah, yang penting ya nanti saya pelajari apa. Ya saya nanti dengarkan di video. Iya. Udah malam ini. Pagi Udah pagi malah. Ya sudahlah, yang penting kita tadi sudah berhasil mengungkap rahasia goib yang ada di makam ini. Ya berarti kita pulang juga tidak apa-apa. Iya, alhamdulillah tadi. Siapa sosok Kiai siapa? Kiai Hamzah siapa ya? Iya, Tadi Kiai pas Hamzah saya lihat, tadi. iya. Iya. Sudah menjelaskan semuanya juga ya, Lur. Luar biasa berarti ya pusaka bismillah ini. Benar sekali. Kalau Pak. kita Sumpah. dengarkan dari mereka loh. Ini bukan kita yang sedang mengunggul-unggulkan pusaka bismillah, Iya. namun mereka-mereka makhluk-makhluk goib yang baik-baik mengatakan seperti itu. Iya, yang memang sudah jelas-jelas menjabarkan, Lur. Bagian dari awal perjalanan kita sampai akhir benar-benar kita mendapatkan pelajaran yang sangat berharga. Mungkin pelajaran itu juga sebelum-sebelumnya belum pernah saya dengarkan. Alhamdulillah. Selain saya mendapatkan pusaka bismillah yang nantinya insya Allah bermanfaat untuk umat manusia, saya juga mendapatkan ilmu. Dan ilmu itu yang paling penting buat saya. Tapi ilmu tidak cukup karena harus ada amal, sedekah dan juga lain-lain. Iya, betul. Ya sudahlah ya Mas Arya, kita pulang saja. Ya, kita pulang dulu. Ya mungkin itu buat teman-teman yang ingin memahar pusaka bismillah, ya silahkan hubungi nomor yang ada di bawah ini. Nanti insya Allah kebagian kalau yang cepat. Ya sudah, mungkin teman-teman, mungkin apabila ada salah kata, perilaku ataupun perbuatan dari kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya kita pulang. Saya Aduh.